Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ada beberapa kabar dari update juga nih ya, dari informasi sebelumnya. Langsung aja gue sampaikan dari Jacobs Band dan juga Alex Crook terkait dengan Ollie Watkins ya. Di video sebelumnya sempat gue memberikan update juga terkait dengan pemain ini. Manchester United disebutkan ya sudah melakukan kontak terbaru dengan Aston Villa terkait dengan Ollie Watkins. Kontak dalam arti belum melakukan penawaran resmi ya. Belum ada penawaran resmi dan striker ini akan didatangkan oleh Manchester United tergantung dengan penjualan pemain. Aston Villa memberikan harga 60 juta pounds, berarti sekitar 70-75 juta euro untuk pemain yang berusia 29 tahun. Disebutkan oleh dari Telegraph ya. Aston Villa memberitahu Manchester United bahwa Ollie Watkins ini tidak untuk dijual. Kabarnya seperti itu. Gue simpan dulu ya informasi ini. Dari Jacobs Band lagi memberikan informasi masih terkait dengan Ollie Watkins dulu ini. Manchester United tidak akan melakukan pergerakan untuk Ollie Watkins kalau harganya tetap 60 juta pounds. Saat ini sang pemain tidak termasuk pemain yang akan dijual oleh Aston Villa ya. Tapi ini tidak berarti kalau dia tidak akan tersedia sampai dengan bursa transfer selesai. Kalau harganya turun, kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ada kabar dari Ollie Watkins? Ya, Manchester United ini dari Telegraph lagi ya, memang menargetkan pemain nomor 9 yang baru di musim panas ini. Karena ini merupakan faktor kunci dari rencana pembangunan ulang skuad Ruben Amorim dengan pemain yang terbukti berpengalaman di Premier League sebagai prioritas. Watkins ini muncul sebagai opsi yang kuat. Tapi Manchester United ini masih melihat-lihat ya, menganalisa terkait dengan kemampuan dari Ollie Watkins, apakah cocok atau tidak, harganya seperti apa dan lain-lain. Tadi ada informasi disampaikan oleh dari Telegraph bahwa Aston Villa memberitahu Ollie Watkins bahwa dia tidak untuk dijual. Apakah ini pasti dia tidak dijual? Menurut gue ini cuma bahasa negosiasi saja ya, bahasa semacam kayak ya mereka menginginkan harga yang tinggi, kurang lebih seperti itu. Karena Aston Villa, jangan lupa mereka juga memiliki situasi keuangan yang tidak baik ya kan. Jadi memang penjualan pemain ini sesuatu yang diinginkan, dan Ollie Watkins sendiri merupakan pemain yang memiliki penampilan yang bagus, memiliki kontribusi yang bagus selama 5 musim terakhir di Aston Villa. Kalau dilihat angka pencapaian golnya fantastis ya, menurut gue double digit setiap musim ya. Selama 5 musim terakhir secara berturut-turut. Dia juga pemain yang berpengalaman di Liga Inggris. Profil yang nampaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Manchester United, mungkin dari sisi usia saja 29 tahun. Tapi menarik bahwa dikabarkan harga dari atau valuasi dari Ollie Watkins ini sekitar 60 juta pounds. Ya, 60 juta pounds ini bukan angka yang murah menurut gue untuk pemain yang berusia 29 tahun. Dan menarik, apakah ini akan menjadi pertimbangan Manchester United? Kalau menurut gue secara dengan amatiran, gue suka dengan profil Ollie Watkins. Nantinya dia pemain yang berpengalaman, terbukti, bahkan memiliki semacam kayak garansi untuk lini depan Manchester United dengan apa yang ditunjukkan di Aston Villa periode sebelumnya selama 5 musim berturut-turut. Tapi untuk pemain yang berusia 29 tahun, harganya berapa? 75 juta euro. Ini harus betul-betul diamati dengan jelas. Apakah dia bisa menjadi solusi langsung instan ya di lini depan Manchester United. Ini mengingatkan gue juga misalnya ketika Manchester United ada peluang beberapa musim yang lalu, sekitar 2-3 musim lalu, untuk mendatangkan Harry Kane ya kan. Pada saat itu Harry Kane dengan usia yang sebenarnya cukup senior tapi dihargai sekitar 100 juta euro. Tapi pada saat itu gue berpikiran bahwa Harry Kane ini sudah sangat terbukti menjadi mesin gol di Premier League selama bermusim-musim. Seakan kan dia ini sudah jaminan banget gitu loh, mesin gol. Dan kalau pemain dengan profil dan juga kemampuan seperti Harry Kane, walaupun usianya 29 ataupun 30, harganya agak mahal, menurut gue nggak apa-apa. Karena Manchester United butuh pemain yang memang pasti, sekali lagi pasti atau mendekati pasti lah,
bisa diandalkan sebagai striker di depan untuk mencetak gol. Nah, apakah Oli Watkins ini bisa seperti itu? Tim teknis, menurut gue tim teknis harus memberikan analisa yang sangat komprehensif nih terkait dengan Oli Watkins. Kalau itu yang terjadi, ya mungkin 70-75 juta euro tidak masalah. Tapi gue secara pribadi, gue lebih cenderung ya untuk mencari profil yang lain. Gue sudah pernah sebutkan siapa pemain tersebut, tidak ingin gue sebut di video ini ya, tapi pemain yang memang berpengalaman di Liga Inggris, mungkin usianya senior, tapi dia juga memiliki kemampuan mencetak gol yang bagus. Bahkan dalam 2 musim terakhir juga sedang dalam tren yang positif nih terkait dengan kontribusi mencetak gol di timnya saat ini di Premier League. Oke. Ada informasi striker dulu deh. Benjamin Sesko ya, ini disebutkan oleh Jakobsben. Karena beberapa klub mendapatkan strikernya, Benjamin Sesko ini memiliki opsi yang lebih sedikit. Dan saat ini ya tidak memiliki semacam kayak perang harga ya bagi klub-klub untuk mendatangkan dia. Harganya bisa saja drop nih dari 83 juta euro menjadi 70 juta euro. Ini yang disebutkan oleh Jakobsben terkait dengan keadaan dari Benjamin Sesko. Tapi dari informasi yang gue dapatkan terbaru bahwa ya disebutkan oleh Fabrizio Romano juga seperti itu ya, bahwa memang opsi dari Benjamin Sesko ini dilihat masih terlalu mahal oleh Manchester United. Di sisi lain ada minat nampaknya dari klub lain nih terkait dengan Benjamin Sesko. Coba gue lihat dulu, kalau tidak salah gue tidak ingin salah dulu ya. Ada klub lainkah yang masih belum sempat dikabarkan sebelumnya, kalau tidak salah Newcastle. Apakah Newcastle ini melakukan pendekatan? Gue sambil buka-buka suatu Football United ya, sorry, gue sambil ngecek juga ya. Fabrizio Romano mengatakan seperti itu, bahwa Newcastle ini melihat keadaan situasi dari Benjamin Sesko dengan kemungkinan Alexander Isak yang akan keluar. Newcastle mendapatkan informasi terkait dengan harga dan juga kesepakatan Benjamin Sesko, dan mereka pun juga bekerja terkait dengan mendatangkan pemain lain ya, seperti Yohan Wissa dari Brentford. Jadi ada klub juga yang sedang mengamati Benjamin Sesko. Tapi tadi disebutkan bahwa memang Benjamin Sesko ini masih dilihat sebagai pemain yang terlalu mahal untuk Manchester United. Dan menurut gue memang seperti itu, dengan usia masih 22 tahun, tapi harganya sudah demikian tinggi ya. Apakah ada kemungkinan akan terus naik atau seperti apa, ini juga harus dianalisa oleh Manchester United. Profil dari Benjamin Sesko ini unik, dia diamati selama bertahun-tahun, tapi dia sendiri juga menurut gue belum memiliki pengalaman berada di klub dengan penuh tekanan seperti Manchester United. Usia muda, karakternya juga harus diuji, bukan hanya penampilan yang saat ini dilakukan atau sebelumnya ya, diberikan, diamati juga di Red Bull. Ini juga harus dilihat dengan keadaan Manchester United saat ini secara teknis maupun juga secara non teknis. Oke. Kabar lainnya nih. Casemiro. Samuel Lukhurs dari Manchester Evening News memberikan informasi bahwa ada 4 intermediaris, nih seperti kayak 4 perantara ya, yang diberikan tugas untuk memberikan pembeli untuk Casemiro. Manchester United tidak bisa mendatangkan gelandang baru ya, terkait karena memang masih keadaan dengan Casemiro ini, termasuk juga gaji yang tinggi. Harga ini diberikan sekitar atau dipatok di 15 juta pounds. Oke, ya Manchester United ini masih belum bisa mendatangkan gelandang ya, karena pengeluaran yang besar untuk Casemiro. Gajinya terutama ya, 300.000 pounds per pekan. Manchester United sebenarnya ingin memperkuat kembali posisi gelandang tengah, tapi ya Casemiro ini yang memberikan situasi saat ini halangan yang cukup kuat bagi Manchester United untuk mendatangkan pemain baru, karena harganya itu ya. Manchester United tidak mungkin mendatangkan gelandang baru tanpa melepas gelandang saat ini, terutama Casemiro. Klub harus mendapatkan dana yang signifikan ya, untuk bisa digunakan mendatangkan pemain tengah lagi. Ya, ini menurut gue menarik.
bahwa Casemiro selama beberapa bursa transfer dikaitkan dengan pintu keluar dari Manchester United. Tapi kalau gue lihat ya, bagaimana informasi tersebut nampaknya tidak sekencang jendela transfer sebelumnya. Bisa jadi juga karena memang kontrak Casemiro ini kan hanya, kalau tidak salah, kalau gue salah tolong dikoreksi sobat Footballonaut, kalau salah tinggal semusim lagi ya kan di Manchester United, sehingga banyak klub mungkin berpikir ya, termasuk juga klub di Saudi, daripada mereka berusaha untuk mendatangkan saat ini, mereka tinggal menunggu saja musim panas tahun depan. Casemiro sendiri pun juga di akhir musim lalu menunjukkan peningkatan ya kan dari penampilan. Walaupun gue secara dengan amatiran sih juga masih mau menempatkan semacam kayak keraguan ya, karena Casemiro sejauh ini di Manchester United paling tidak selama 2 musim terakhir ini kan konsistensi. Nah ini dia nih yang masih belum bagus terkait dengan penampilannya. Dan kabar terakhir gue ingin memberikan situasi terkait dengan posisi penjaga gawang. Disebutkan dari Jakobsben ya, Andre Onana ini tidak pernah diberitahu oleh Manchester United bahwa dia ini merupakan kelebihan di Manchester United. Artinya dia merupakan pemain yang tidak dibutuhkan, kurang lebih seperti itu di Manchester United. Manchester United tidak pernah mengatakan demikian ke Andre Onana. Artinya Andre Onana dinilai memang sebagai bagian dari skuad untuk musim 2025-2026. Tapi ada laporan yang didengar oleh Jakobsben, Manchester United ini berusaha untuk meminjam Emiliano Martinez. Klub sendiri berusaha untuk melakukan beberapa pendekatan ya ke Emiliano Martinez beberapa hari terakhir. Tapi kita harus melihat ya ke arah mana mereka ingin masuk nih terkait dengan Emiliano Martinez. Dan informasi lainnya dari Telegraph bahwa Manchester United ini mencoba untuk meminjam Emiliano Martinez, tapi ditolak secara langsung oleh Aston Villa yang meminta harga 40 juta pounds. Wow, 40 juta pounds untuk kiper juara dunia dan kiper yang memiliki pengalaman di Liga Inggris bersama dengan banyak klub termasuk juga Aston Villa dan juga Arsenal. Pemain yang berusia 32 tahun 50 juta euro, kurang lebih seperti itu. Angka yang mahal bener sih menurut gue. Kalau seandainya Manchester United ingin meminjam, menurut gue lebih make sense. Karena dengan datangnya Emiliano Martinez, ini menjadi dalam tanda kutip ancaman dan juga kompetisi yang keras bagi Andre Onana, sehingga tidak ada ruangan lagi bagi Andre Onana untuk melakukan error-error. Misalnya seperti itu, dia akan memiliki saingan yang ketat nih, dan diharapkan bisa menjadi pemicu peningkatan performa dari Andre Onana ya kan. Tapi gue tetap berpegang pendapat bahwa Manchester United hanya mungkin mendatangkan kiper baru kalau Altay Bayindir lepas. Kalau Altay Bayindir lepas, Manchester United baru bisa mendatangkan kiper baru. Apakah itu secara pinjaman ataupun secara permanen ya. Mau siapapun, mau kiper senior ataupun kiper muda untuk dikembangkan dan diproyeksikan menggantikan Andre Onana di periode selanjutnya, tetap kuncinya ada pada Altay Bayindir. Dan sampai saat ini gue belum mendapatkan informasi yang lebih dekat katakanlah seperti itu ya terkait dengan Altay Bayindir ini. Yang pasti Altay Bayindir ikut ke tour preseason Manchester United di Amerika. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Footballonaut? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.